Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hotlin Pardomuan Hutapea ST, peserta Latsar tahun 2022, gelombang 6, golongan 3, angkatan 17, kelompok 2, unit kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Gunung Mas, dengan tutor Bapak Dr. Konrad Sawang MPD. Saya akan memaparkan rangkuman materi sikap perilaku bela negara. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa negara serta mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah. Analisa isu kontemporer, yaitu sesuatu hal yang modern, eksis dan terjadi, serta masih berlangsung sampai sekarang. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Unsur dalam dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, salah satunya menggunakan produk asli Indonesia, sadar berbangsa dan bernegara, dengan contoh ikut serta mensukseskan pemilu, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang tidak kalah penting yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, dalam pasal 30 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Konsep bela negara terdiri dari dua, yaitu fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik, yaitu pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat yang telah mengikuti pendidikan dasar wajib militer. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk dalam negeri, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, serta tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Manfaat dari bela negara yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa serta patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Macam-macam ancaman yang ada, yaitu ancaman dari luar yang bisa membahayakan NKRI, yaitu upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi atau adanya hoax, kabar bohong, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, serta munculnya budaya asing yang masuk serta mempengaruhi bangsa Indonesia pada generasi muda terutama,
yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Ancaman dari dalam. Contoh, ancaman dari dalam yang bisa membahayakan NKRI, masalah KKN, kasus narkoba, ancaman bidang politik, pembentrokan, dan tawuran. Kesimpulannya adalah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan falsafah nasional harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Demikianlah paparan saya tentang wawasan serta bela negara dalam sikap perilakunya. Semoga menjadi dan berguna bagi kita semua.